Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita momen ngopi online. Jadi ngopi online ini kita intinya adalah berbagi pengetahuan, menggunakan imajinasi untuk mendapatkan ilmu agar bisa memperkuatkan iman. Baik Bapak Ibu, sekarang tema ngopi online-nya adalah kita akan mencoba melihat sejarah atau mereview sejarah daripada variable organization citizenship behavior. Jadi kita di sini akan melihat bagaimana sih perkembangan OCB pada awal abad ke-21. Jadi Bapak Ibu, ini saya ada jurnal tulisannya dengan judul A Historical Review of the Development of Organizational Citizenship Behavior or OCB and its implication for the 21st century. Nah, ini diterima pada tahun 2017 dan dipublish tahun 2017, bersumber dari emeraldinsight.com, ditulis oleh Landon Ocampo, Venus Ardilo, Aline Mebukando, Bakunador, Christine Balo, Yvonne Joren, Lagdomeo, and Nika Sarentupa. Dia berasal dari Filipina. Ada dua universitas, Universitas Manajemen Filipina dan Universitas Teknologi. Nah, Ocampo dan kawan-kawan ini menceritakan bagaimana perkembangan OCB. Jadi OCB ini adalah variabel Human Resource Management, variabel dari manajemen sumber daya manusia yang sering menjadi penelitian terbaru akhir-akhir ini selain dari kinerja. Oke, kita lihat coba abstraknya. Tujuannya adalah, tulisan ini adalah untuk menjelaskan sejarah tentang OCB dalam beberapa literatur atau didasarkan kepada literatur. Nah, metode penelitian ini menggunakan kertas kata kunci yang dipublik jadi artikel yang dipublish dari tahun 1930 sampai 2017. Hasil temuan dari abstrak ini ditemukan bahwa sejarah OCB di lapangan sangat luas dikembangkan dan dijelaskan pada tahun 1970, didefinisikan tahun 1980, yang berasal aslinya pada tahun 1930. OCB pertama kali diutamakan pada hubungan konstruk yang baru dan menjadi penelitian yang terbesar saat ini. OCB diteliti setelah jauh dan disebarluaskan kepada bisnis dan manajemen untuk mendukung keterbaikan kerja dan perilaku yang baik untuk mempengaruhi efektivitas organisasi dan kinerja. Topik yang sangat signifikan dari studi ini menjadi konsisten para peneliti untuk menemukan konsep-konsep baru. Selanjutnya konsep itu dicatat dan dikembangkan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan menggunakan tema-tema yang berbeda. Oke, nah di sini dia di personal review, jurnal personal review volume 47 nomor 4 tahun 2018 oleh Emerald Publishing. Nah, kita coba lihat aja ya, langsung aja kita jelaskan bahwa di sini tabelnya jurnal artikel. Banyak jurnal yang menjelaskan tentang OCB ini pada jurnal Applied Psychology, diikuti oleh jurnal Management Econ Journal, kemudian Administrative Science Quarterly, Human Performance, dan jurnal Personal and Social Psychology. Kita melihat tahun kapan yang paling banyak OCB ini diteliti orang. Ternyata diteliti paling banyak pada tahun 2000 sampai 2009, ada sekitar 80 judul. Nah, tapi sebenarnya ada tahun 1930 ini ada juga sedikit yang meneliti. Ini adalah tahun berapa banyak penulis yang menceritakan tentang OCB. Ditanya tadi tahun 2000 sampai 2009 banyak meneliti tentang OCB, tapi di atas setelah itu di 2010 sampai 2017 mengalami penurunan hampir 30%. Nah, kita coba melihat siapa publikasi yang akan jurnal publikasi memaparkan tema OCB. Yang ternyata yang tertinggi adalah jurnal dari Harvard University Press, kalau nggak salah ya, ini warnanya. Kemudian ada Sage Publishing, Academy Press kayaknya.
Nah, kemudian baru selanjutnya Wiley, Rotel, Prentice Hall, Kogan, Page Publish, dan GI Press. Pengembangan OCB ini banyak di dekade pada publikasi itu lebih banyak pada tahun kayaknya ini tahun 1960 sampai 69. Tapi ada 12 artikel. Kemudian kita lihat sejarahnya. Sejarah pertama kalinya pengembangan OCB ini ya, dia berangkat dari tahun 1930 sampai 39 ini pada era hubungan manusia. Jadi di sini para penulis tahun 1903 itu adalah mengutip dari Elton Meyer, Rothschild, Harton yang menjelaskan studi tentang kemanusiaan pada tahun 1924 sampai 23. Di sini Harton telah menulis dan cikal bakal daripada tulisan perilaku ekstra. Kemudian pada tahun 1949 itu tidak ada penelitian karena sedang saat Perang Dunia Kedua. Nah, pada akhir Perang Dunia 1959 itu adalah lahirnya Labor of Union, jadi serikat kerja. Jadi di serikat kerja ini sebagai dasar munculnya OCB tadi. Jadi kemudian di tahun 1960 OCB sebagai studi penelitian. Dia jadi berangkatnya tahun 90. Kemudian di tahun 70 sampai 79 adalah Dynamic Workplace and Advocating Positive. Jadi ada suatu perlindungan kerja bagi para employee atau tenaga kerja yang juga memunculkan tentang respon OCB. Kemudian di tahun 1980 sampai 1989 OCB telah menemukan namanya dimensi atau pendukung dari pembentukan OCB tersebut. Kemudian di tahun 1990 sampai 2000 ini adalah kelahiran dari ilmu OCB. Jadi OCB itu adalah mulai diteliti, banyak ikut diteliti. Kemudian tahun 2001 ke atas ini OCB meningkat sebagai suatu pemahaman baru. Jadi OCB sudah menjadi suatu ilmu baru kalau kita lihat dari perjalanannya. Nah, ini tulisan Ocampo dan kawan-kawan tentang mereview perkembangan OCB. Bapak Ibu, di sini dilihat ada tahun 30 Harton Study di menemukan keutamaan psikologi sosial yang ditumbernya dari Muldon. Willingness Cooperator tahun 1938, ini adalah kurun waktu perjalanan OCB dari 30 Harton. Kemudian ada Barnard, kemudian ada Roethlisberger dan Dixon penulisnya, tahun 50 Festinger, Vitalis, hinggalah akhirnya pada tahun panjang sekali nih ya, Pak Satkov. Sebenarnya tokonya adalah Organ. Jadi itu tadi perjalanan perkembangan ilmu OCB. Jadi kalau di sini telah oleh Orlando Ocampo menjelaskan perkembangan OCB dari awal tahun 1900-an sampai pada awal tahun 2000-an. Jadi satu abad perjalanan ilmu dan sekarang menjadi suatu ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, terima kasih untuk Ngopi Online berbagi pengetahuan tentang sejarah variabel OCB. Semoga menjadi manfaat Bapak Ibu dalam melakukan suatu pemahaman pengetahuan tentang kesuksesan bekerja. Mohon maaf apa ada yang salah bagi kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.